Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Setiawan di channel 411 Micro Project. Oke, pada konten kali ini saya akan mengkonfigurasi penggunaan IP address kepada komputer ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang IP address ya teorinya, lalu bagaimana cara konfigurasi di komputer ya. Tentunya lebih bagus memang prakteknya langsung di komputer, tetapi jika tidak memungkinkan kita bisa menggunakan software simulasi ya. Ini software simulasi namanya Cisco Packet Tracer ya. Ini vendornya dari Cisco ya, dari Cisco Packet Tracer, software simulasi untuk jaringan komputer. Jadi di sini kita bisa membuat jaringan komputer secara simulasi ya di sini, dan settingannya hampir kayak real ya, real banget ya pokoknya ya. Ya, oke, kita coba dulu untuk softwarenya ya. Jadi untuk hari ini kita membuat jaringan peer to peer ya. Tentunya di sini ada menu-menunya ya yang harus dipelajari. Ada menu file, edit, option, view, tools, extension, Windows, help dan lain-lainnya. Ya, lalu ada di bawah ada device-nya ya. Kalau kita pengen ambil komputer, ini ada komputer ya. Ada komputer PC yang ini ya, menu end device. Ya, ini ada menu end device, diklik. Di sini ada PC, ada laptop, ada server ya, bahkan ada IP phone dan lain-lain ya, ada DV table ya. Pokoknya lengkap nih karena ini memang software simulasi perangkat jaringan. Lalu ada sistem pengkabelan. Di sini ada pengkabelan, ada kabelnya, ada kabel kalau ini automatically ya. Jadi langsung otomatis. Kalau di sini ada konsol, ada kabel strike, cross, fiber, PON, koaksial, serial DCE, DTE, oktal dan lain-lain ya, pokoknya banyaknya ada, makanya di USB ya. Jadi untuk hari ini prakteknya sederhana. Kita mau membuat jaringan peer to peer ya. Kita nggak masuk ke server dulu, kita pelajarnya nanti ya. Ini peer to peer jaringan, kita klik komputernya, nih ada komputer, kita klik ke sini ya. Lalu komputer yang kedua klik lagi. Nah, jadi ada dua komputer. Kita mau menghubungkan antara komputer ini. Nah, menggunakan kabel apa? Menggunakan kabel cross ya. Kalau cross itu adalah digunakan ya. Nih, sekali lagi kabel cross yang ini crossover digunakan untuk device yang sama. Komputer ke komputer itulah device yang sama. Maka menggunakan kabel cross. Lalu komputer ya, atau mungkin dari router dari switch ke switch dan lain-lainnya, oke, device sama, itu menggunakan kabel cross. Jika device berbeda gimana? Jika device berbeda menggunakan kabel strike ya. Misalnya dari komputer kita mau hubungin ke switch ya. Switch yang mana sih? Switch yang ini router, nih switch ya nih. Nah, nih switch yang ini switch ya. Ini switch misalnya mau menghubungkan dari switch ke komputer pakai kabel strike. Oke, jadi tapi itu kita nggak bahas ya. Kita coba dulu komputer ke komputer. Nah, kita tarik kabelnya, klik kabelnya, lalu hubungkan di sini, klik ke komputernya. Nah, ini ada port-portnya. Ada port RS23, USB 1 dan fast Ethernet 0. Tentunya mana yang kalian pilih? Tentunya secara logika sudah ketemu jawabannya, antara dua, bisa fast Ethernet atau RS232. Karena kalau USB pasti semua udah tahu ya, masa pakai USB untuk buat koneksi jaringan, pasti enggak. Maka menggunakannya fast Ethernet ya. Ya. Ini yang tepat, fast Ethernet 0, klik, lalu hubungkan kabelnya ke port
yang di komputer kedua, klik lagi, tentunya pilih yang mana? Pilih yang pas Ethernet 0. Nah, oke, ini masih tanda seru ya, tanda seru. Nanti lama-lama akan terkoneksi warna hijau. Ya. Oke, berarti kalau sudah sini sudah terhubung ya. Sorry ya, ini berarti sorry ini pakai tracer baru ya, jadi memang sudah langsung terkoneksi hijau sama hijau ya. Kalau dipakai tracer yang lama dia ada suka loading dulu. Orange biasanya orang dulu loading dulu baru warna hijau. Oke, setelah itu sekarang kita tes koneksi. Nah, setelah dikonfigurasi begini, kita mau tes koneksi dari komputer 1 ke komputer 2. Kita ping ya, dari komputer yang kiri ke komputer yang kanan, kita ping. Apakah nanti akan ada koneksinya atau tidak? Cara gimana? Kita klik komputernya yang sebelah kiri, yang ini ya, klik. Nah, lalu ada desktop di sini. Ya. Oh ya, sorry, kita menjelaskan dulu di paket tracer ini hampir bukan hampir lagi ya, sama kayak real ya. Ini ada tombol powernya, diperhatikan tuh. Kalau ini warna kuning, di sini perhatikan. Nah, ini warna kuning berarti menandakan ini sudah nyala. Jangan Anda matiin. Oh, kalau matiin lagi nanti merah kan tuh. Nggak connect, berarti harus dinyalain. Nah, biar dia bisa connect. Pokoknya ya jangan di otak-atik ya yang sebelah ini. Nah, lalu Anda pilih desktop ya. Nah, di sini ada macam-macam untuk perintahnya. Tentunya kita setting dulu apa? IP. Nah, setting dulu IP configuration. Ya, kita setting dulu IP-nya. Klik IP. Nah, mungkin saya sediakan notepad ya, biar nanti untuk menyamakan net ID-nya. Nah, IP-nya berapa? Kita setting bisa IP kelas C dulu ya. Coba kelas C dulu ya. Tentu kelas C sudah dipelajari di materi sebelumnya. Misalnya contohnya nih. Dan ingat yang disetting IP yang IP 4 ya, bukan IP 6. Kita setting IP 4 dulu. Misalnya saya mau kasih penomoran 193.192. Misalnya nomornya nomor 1. Ya, ini isian saya ya. Lalu subnet max-nya juga harus diisi. Ini saya klik subnet max-nya. Nah, untuk subnet max sudah otomatis pas Anda klik terisi sendiri. Nah, ini yang dinamakan subnet max default. Sekali lagi ya, ini yang dinamakan subnet max default. Ya, kalau misalnya nggak default, bisa kita ubah di sebelah kanannya, diganti misalnya jadi 128, diganti jadi 192 atau 224 dan seterusnya. Tentunya itu pembahasannya nanti lain waktu ya. Pokoknya kita gunakan yang default terlebih dahulu. Jadi dihafalkan ya, ini komputer 1. Saya catat ya, 195, 192.1 dengan max-nya 255.255.0 default ya. Oke, ini komputer yang 1 sudah tersetting. Jadi dalam melakukan konfigurasi IP address pada setiap komputer, Anda hanya menginput IP address dan subnet max-nya saja. Itu jika masih dalam kondisi jaringan yang memang sangat-sangat sederhana. Nanti kalau udah ada router, sudah ada perangkat lainnya, nanti Anda setting gateway ya, atau bisa setting DNS server dan lain-lainnya. Tentunya ini penggunaannya nanti kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita buat yang sederhana dahulu ya. Jadi ini settingannya ya. Kita close ya. Kita close lagi. Oke, komputer pertama sudah kita setting dengan IP sekian. Lalu komputer yang kedua kita klik lagi. Nah, lalu kita klik desktop lagi ya, desktop yang ini. Lalu IP configuration. Ya, lalu kita klik IP-nya. Tentunya dalam supaya bisa terkoneksi ya,
ada namanya 5 syarat terkoneksi di pertemuan kemarin yang sudah saya bahas. Pertama apa? Pertama, net ID harus sama. Ya, mungkin kalau lupa saya catat ya, net ID harus sama. Lalu host ID harus berbeda. Lalu subnet mask harus sama. Lalu IP yang disetting bukan IP network address. Lalu yang terakhir, IP yang disetting, ya ini ya syarat terkoneksi. IP yang disetting bukan IP broadcast. Nah, oke, ini adalah namanya syarat terkoneksi. Ada 5 syarat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Net ID harus sama, host ID harus berbeda, subnet mask harus sama, IP yang setting bukan IP network address, dan IP yang setting bukan IP broadcast. Oke, kita bahas satu-satu jadinya. Ya, oke, ini. Berarti untuk komputer kedua ini net ID harus sama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa net ID itu untuk IP sekian adalah yang mana? Tentunya coba Anda temukan jawabannya dulu, dipikir dulu. Ya oke, mungkin ada yang mungkin ini ya net ID-nya 195, 193 sampai 192, ini net ID namanya, 3 digit karena kelas C. Ingat ya. Kalau masih bingung, Anda ulang-ulangi video di pertemuan pertama yang membahas tentang IP address. Pokoknya ini IP address penting sekali. Jangan sampai Anda nanti nggak bisa mengetahui dasar konfigurasi IP address, karena kalau nggak tahu caranya bakal fatal selanjutnya, karena semua komputer di dalam jaringan itu membutuhkan IP address sebagai syarat untuk mengkoneksikan antar komputer-komputer dalam suatu jaringan tersebut. Pokoknya jangan sampai nggak ngerti tentang IP address. Ya, oke. Berarti ini net ID-nya 195, 193, 192. Oke, kita tulis di sini 195 193.192 ya. Lalu dengan hostnya berapa? Nih, kedua, host ID harus berbeda. Ya. Host ID itu yang mana? Ini host ID. Berarti kalau misalnya ini komputer 1, nomor 1, komputer kedua kita gunakan jangan nomor 1 lagi, berarti nomor 2 ya. Oke, berarti ketik 195.193.192.2 nomor 2 ya nih. Nah, dengan maksnya klik udah otomatis ya sama. Berarti kita baca lagi, net ID harus sama, ini sama ya, service. Host harus berbeda ya, antara 2 dan 1 ya. Jadi kan ini komputer 1 sekali lagi, dan ini komputer kedua ya. Sekali lagi, net ID sama ya, sudah sama, hostnya berbeda, lalu masknya sama ya. Lalu IP yang disetting bukan IP network address ya, tentu nomor 1 dan nomor 2 bukan IP network address dan bukan IP broadcast. Lalu pertanyaannya, berapa IP network addressnya dan berapa IP broadcastnya? Nah, ini sebagai Anda jawab di Word ya. Ini yang saya kasih soal ya. Kalau seandainya ini jaringan komputer dengan IP sekian ya, ini 195, 193, 192, pertanyaannya adalah berapa IP network address pada jaringan ini dan berapa IP broadcast pada jaringan yang ini. Ya, tentukan jawabannya ya. Yang jelas nomor 1 dan nomor 2 bukan IP network address dan bukan IP broadcast. Nah, berarti coba Anda jawab di Word, ini soal nomor 1 ya. Jadi ada tugasnya, selain Anda mengerjakan pakai tester, Anda jawab di Word, nanti upload di MyBase ya.
di Word dijawab pokoknya. Ini nomor 1, sekali lagi ini nomor 1, berapakah IP network address dan berapakah IP broadcast pada jaringan yang ini, sekian ya, dengan net ID sekian ya. Tentukan sendiri jawabannya di Word. Oke, yang jelas 1 dan 2 bukan IP network address dan bukan IP broadcast, sehingga pasti insya Allah nanti komputer ini akan terkoneksi ya. Oke, ini berarti sudah disetting, kita close untuk komputer keduanya. Nah, lalu untuk membuktikan komputer ini bisa terkoneksi bagaimana Pak? Nah, caranya adalah kita akan melakukan ping dari komputer 1 ke 2 atau sebaliknya ya. Ping itu apa sih? Ya, kita klik ini komputernya, lalu ada command from cmd ya. Nah, di sini namanya ping ya. Tes koneksi di sini ketik ping spasi IP tujuannya. Nah, berarti kalau ini komputer 1, ingat ini komputer 1 ya. Berarti yang tujuannya adalah komputer 2. Berarti yang ditulis di sini adalah IP nomor di komputer nomor 2 yang ini. Berarti ketiknya adalah ping 195 ketik titik 193 titik 192 titik 2. Kita enter. Nah, kita enter, lihat jawabannya. Reply ya. From 19 bla 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 bla. Ini adalah paketnya, bednya 32, time-nya berapa, sekian. Artinya adalah kalau jawabannya begini, artinya selamat, komputer Anda sudah terkoneksi. Ingat ya, selamat, komputer Anda sudah terkoneksi. Ya. Oke, sampai jelas ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau ping dari komputer nomor 2, ini nomor 2 ya, ke nomor 1, kita klik komputer 2-nya, kita klik cmd, lalu kita ketikkan ping. Ya, berarti tujuannya ke nomor 1. Nah, IP nomor 1 berapa? Ini IP nomor 1 ya. IP maksud saya adalah IP komputer di nomor 1 adalah 195, 193, 192.1. Kita tik 195.193.192.1. Kita enter, hasilnya sama, reply. Ya, artinya adalah memang sudah terkoneksi. Oke, yang sudah seperti ini berhasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang Anda coba lagi IP yang berbeda. Ini soal ya. Dari saya, Anda konfigurasi komputer ini ya. Nanti jawab di Word ya, atau mungkin sama di paket saya, jangan lupa di screenshot ya, didokumentasikan pada saat konfigurasinya. Sini ya, screenshot di sini ya. Setiap soal di screenshot buat dokumentasi, buat laporan nanti di grup ya, bahwa Anda sudah mengerjakan paket tracer ya. Oke, sekarang ini saya kasih soal. Misal komputer 1 IP-nya adalah 193.195.3 dengan subnet mask 255.255.255.255.0 ya. Sorry, 255.255.255.0 ya. Lalu ini komputer keduanya. Ini soal nomor 2 ya. Tadi kan ada soal nomor 1 yang tadi tuh. Ini soal nomor 2, catat. Nah, ini komputer 1, komputer 2. Ini alamatnya 193, 92, 95, nomor 3, dan ini nomor 7. Nah, Anda konfigurasi pada setiap komputernya, komputer 1 dan komputer 2. Ya, ingat komputer 1 alamat ini yang di sini ya. Lalu komputer 2 alamatnya ini. Ya, ini alamat di komputer 2 yang ini. Anda konfigurasi, lalu Anda tes ping seperti tadi yang saya ajarkan. Lalu jawabannya apa kira-kira? Lalu jelaskan alasannya. Misalnya jawabannya reply. Misalnya ya, misalnya.
berarti ya terkoneksi ya. Ya, alasannya apa? Alasannya karena emang sudah memenuhi syarat terkoneksi. Misalnya gitu ya, ini soal nomor 2. Komputer 1 sekian, atau 93, atau 92, atau 95, 3, atau 93, atau 92, atau 95, 7. Itu soal nomor 2. Nah, soal nomor 3. Ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, yang ini. Misalnya ada IP nomornya 131.131.130.2, 130, 131 titik ini 1.3 ya. Ini maksnya 0 dan 0. Nah, kira-kira jawabannya apa setelah konfigurasi? Jangan lupa sekali lagi di screenshot dan jawabannya di Word sebagai soal nomor 3. Sekali lagi ya, soal nomor 3 ini ya. Soal nomor 3 ini, komputer 1 dan komputer 2, 130, 131, 12, 130, 130, 1.3. Lalu jawabannya apa setelah dikonfigurasi? Apakah bisa terkoneksi atau tidak? Dan jelaskan alasannya. Ya. Lalu soal nomor 4 ya. Ini soal nomor 4. Nah, misal ada dua komputer lagi ya, sama ya, komputer 1, komputer 2. Nah, konfigurasinya adalah misalnya 10.0.0.1 dengan maksnya adalah ya 255.000, lalu 10.1.1 titik misalnya 9 dengan maksnya 255.000. Nah, ini ya, coba disetting konfigurasi lagi, kira-kira apakah dia terkoneksi atau tidak, dan jelaskan alasannya masing-masing. Ini soal nomor 4. Lalu soal nomor 5. Ada IP nomornya 197, 195, 192.1 dengan maksnya 255.0 dengan itu komputer 1. Komputer keduanya 197, 195, 192.255. Nah, ini ya. Kira-kira bisa terkoneksi nggak untuk soal nomor 5? Ya, soal nomor 5 ini ya. Komputer 1. Lalu kalau bisa jelaskan alasannya, kalau tidak bisa jelaskan alasannya juga. Pokoknya di konfigurasi, ingat setiap konfigurasi jangan lupa di screenshot sebagai bukti pembelajaran. Ya. Lalu ada lagi komputer soal nomor 6. Ini nomor 1. Ini nomor 80 ya. 180. Ya. Ya, jadi ini nomor komputer ini soal nomor 6 ya, sorry. Ini soal nomor 6.
Ini soalnya ada komputer 1, ada komputer 2, ini IP-nya sekian. Ya. 197, 195, 192 ya. Sekian. Kira-kira jawabannya terkoneksi atau tidak untuk nomor 6? Silakan jelaskan alasannya masing-masing. Dan nomor 7. Nah, ini nomor 7. Ada komputer 1 sekian, komputer 2 sekian. Ini maksudnya nomornya 192. Nah, untuk yang soal nomor 7 kira-kira bisa terkoneksi nggak? Silakan konfigurasi. Ya, ini sekian ya IP-nya ya. Saya tidak sebutkan lagi IP-nya. Pokoknya ada di layar nih, dikonfigurasi saja, dicoba-coba. Nanti kalau hasilnya bisa koneksi apa, alasannya, dan nggak bisa koneksi apa. Nah, sekali lagi jangan jawabannya cuma bisa, ya nggak ada alasannya. Nanti ya itu nilai nggak ada. Harus ada alasannya. Itu soal nomor 7. Silakan dicoba. Oke, itu ada 7 soal ini ya yang Anda harus kerjakan. Lalu ini baru menggunakan komputer dengan komputer. Nah, jika seandainya ada jaringan ya, nih nanti kalian konfigurasi IP address-nya masing-masing ya. Ini ada, saya kasih contoh jaringan sekali lagi. Ada komputer, ada 3, bahkan lebih ya. Bagaimana supaya bisa terkoneksi semua nih ke 5-5-nya? Tentunya kalau pakai kabel ini kan nggak bisa ya, portnya kan cuma ada satu ya masing-masing. Maka kita membutuhkan namanya perangkat switch. Kita cari switch di daerah sini ya, area di sini, di network device, di switch. Nah, boleh yang mana aja, atau mungkin yang pakai yang aja 2960. Ya, ini ada. Kalau kita lihat switch, ini switch ya. Kalau kita lihat fisiknya, tuh, ini fisiknya. Ya, kalau kita zoom, nah ini ada port-portnya banyak ya teman-teman ya. Tuh, ada portnya banyak. Buat untuk apa? Untuk mengkoneksikan ke komputer. Nah, sekarang tinggal Anda tarik kabel lagi, kabel ya, connection. Lalu kabelnya pakai kabel apa? Ya, kabelnya pakai kabel strike ya. Karena dari device yang berbeda. Komputer dengan switch itu device-nya berbeda, berarti menggunakan strike. Kita klik strike-nya, ya, klik strike ya, sekali lagi ya, strike nih, yang ini, klik, klik komputer, tentunya pas Ethernet, jangan lupa ya, portnya, lalu pilih ke switch. Nah, ini banyak tuh portnya ya, kita boleh yang mana aja, cuma ya baiknya berurutan ya, dari nomor yang 1. Nah, loading, lalu klik kabelnya lagi, pas Ethernet, klik pas Ethernet 02, selanjutnya seterusnya dan seterusnya ya. Ya, ini masih oranye, masih loading ya. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, ini udah hijau ya. Hijau ini menandakan dia sudah bisa terkoneksi. Ini tunggu semua. Oke, selanjutnya yang tugas terakhir Anda konfigurasi IP address ini masing-masing supaya bisa terkoneksi. Untuk IP addressnya bebas, terserah Anda ya. Yang penting bisa ping dari semua komputer. Ya, jadi tugas terakhir, tugas nomor 8 ya, katakanlah ya. Dari semua Anda berikan IP addressnya. Mungkin untuk tugas nomor 8 ini enggak dalam bentuk Word ya. Tapi Anda tolong didokumentasikan, di record ya. Di record sekali lagi. Ini
klik. Jadi di record Anda mengerjakan konfigurasi untuk masing-masing pada setiap komputer yang ada di sini. Komputer nomor ini dan ini dan seterusnya ya, dikonfigurasi IP address-nya terserah Anda ya, IP address yang mana aja, mau kelas A, B, dan C, yang penting bisa terkoneksi sampai Anda melakukan ping ya, mungkin pingnya dari nomor 1 ke nomor 2, lalu dari nomor 2 ke 3 ya, pokoknya dicoba-coba pingnya, yang penting didokumentasikan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk konten kali ini, pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bagi Anda yang memang murni menonton men-search dari YouTube langsung ataupun bukan mahasiswa saya, boleh bertanya via komentar, silakan. Nanti kalau saya baca saya akan jawab langsung ya. Ataupun jika mahasiswa saya yang menonton ya, atau kelas yang sedang saya ajar, tanyakan langsung di grup saja ya. Oke, terima kasih. Jika banyak kekurangan dari video pembelajaran ini, mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemajuan channel ini jangan lupa untuk subscribe.